Fabio Quartararo muak, masukan Dovizioso diabaikan, komunikasi internal jadi masalah utama Yamaha. Musim MotoGP 2025 masih panjang, namun gejolak mulai terasa di dalam kubu Monster Energy Yamaha. Sang pembalap andalan, Fabio Quartararo, akhirnya buka suara tentang ketidakpuasannya terhadap arah pengembangan motor YZR M1 bukan sekadar soal performa di lintasan, melainkan menyangkut sesuatu yang lebih mendasar, komunikasi, kerja sama tim, dan bagaimana masukan berharga dari legenda MotoGP Andrea Dovizioso seperti tak dimanfaatkan secara maksimal. Sejak tahun 2024, Andrea Dovizioso resmi menjadi bagian dari tim penguji Yamaha. Dengan pengalamannya sebagai mantan pembalap papan atas, termasuk saat membela Ducati dan membukukan hasil impresif selama bertahun-tahun, Dovi dianggap aset besar dalam pengembangan teknis motor Yamaha. Ia bukan hanya sekadar mengetes, tapi benar-benar memberikan insight, analisis, dan masukan langsung kepada para insinyur Yamaha mengenai bagaimana motor ini bisa berkembang lebih baik. Namun, bagi Quartararo, semua masukan itu tampaknya tidak diberi ruang yang semestinya. Dalam wawancara dengan media, sang juara dunia MotoGP 2021 itu mengutarakan kekecewaannya. Bukan terhadap Dovizioso, justru sebaliknya, ia sangat menghargai usaha sang legenda. Tapi kekecewaan itu ditujukan kepada Yamaha sendiri yang dinilai hanya fokus pada data, tanpa benar-benar memahami suara dari pembalap. Dovizioso menjelaskan banyak hal dan memberikan informasi kepada para teknisi. Dovizioso tahu betul apa yang terjadi pada motornya, ujar Quartararo dengan nada yang mencerminkan frustrasi. Ia melanjutkan, para teknisi pasti tahu, tetapi mereka sepertinya hanya melihat data-datanya saja. Padahal komunikasi antara pembalap dan teknisi itu penting. Sangat penting. Masalah yang dikeluhkan Quartararo bukan hal sepele. Dalam beberapa balapan terakhir, ia sempat tampil gemilang di sesi kualifikasi, bahkan sempat meraih pole position. Tapi semua itu tidak berlanjut menjadi hasil positif saat hari balapan tiba. Penampilannya naik turun, tak stabil, dan sulit diprediksi. Kelemahan pada sektor cengkeraman, performa elektronik, dan pemilihan ban menjadi sorotan besar. Mesinnya terasa lebih baik, aku Quartararo. Tapi elektroniknya masih sama. Ini adalah sesuatu yang terus kami pelajari dan belum kami pahami secara menyeluruh. Dalam nada yang lebih tegas, ia menekankan bahwa area cengkeraman mekanis adalah titik penting yang bisa menjadi langkah maju. Tapi hingga kini, rasa percaya dirinya belum sepenuhnya pulih. Ia menginginkan lingkungan kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan saling percaya. Saya benar-benar belum merasa puas dari segi elektronik, tutupnya. Ungkapan Quartararo ini seperti alarm keras bagi Yamaha. Seorang pembalap utama yang secara terbuka mempertanyakan komunikasi internal adalah tanda bahwa ada masalah struktural dalam pendekatan tim terhadap pengembangan motor. Terlebih lagi, jika masukan dari sosok sebesar Dovizioso tidak dimanfaatkan dengan maksimal, maka itu adalah peluang yang terbuang sia-sia. Yamaha saat ini memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap berbakat seperti Quartararo dan Rins, serta penguji berpengalaman seperti Dovi. Tapi di sisi lain, semua itu akan sia-sia jika tidak ada ruang komunikasi yang sehat, responsif, dan adaptif. MotoGP bukan hanya soal kecepatan. Ia adalah gabungan kompleks antara teknologi, strategi, dan chemistry di dalam tim. Jika satu komponen saja goyah, maka hasil di lintasan akan ikut terguncang. Kini, beban ada di pundak manajemen Yamaha untuk merespons kritik ini dengan elegan dan tindakan nyata. Karena jika tidak, bukan hanya performa motor yang tertinggal, tapi juga kepercayaan dari pembalap mereka yang paling berharga. Yamaha bangkit peringatkan Rivap, Dovizioso kembali ke pedok, V4 prototipe siap bertarung di MotoGP. Suasana di pedok sirkuit Motorland Aragon pada Senin kemarin terasa berbeda. Meskipun tidak ada sorak-sorai balapan, semangat para teknisi, insinyur, dan pembalap tetap membara. Hari itu merupakan sesi tes resmi tengah musim MotoGP 2025, momen krusial bagi semua tim untuk mencari solusi dan mempercepat pengembangan motor mereka. Namun, perhatian utama justru tertuju pada pedok Yamaha Monster Energy yang dipenuhi kamera dan rasa penasaran. Bukan tanpa alasan. Di antara barisan teknisi dan manajer tim Yamaha, terlihat sosok yang tak asing, Andrea Dovizioso. Mantan pembalap MotoGP yang sempat pensiun itu kini hadir kembali ke dunia yang membesarkan namanya, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian penting dari proyek besar Yamaha, menghidupkan kembali kekuatan yang selama ini tertidur.
Yamaha memang datang ke Aragon tanpa membawa motor prototipe YZR dengan mesin konfigurasi V4 yang selama ini menjadi misteri dan perbincangan hangat di pedok. Alih-alih memamerkan motor revolusioner itu, mereka memilih untuk fokus pada pembaruan yang lebih realistis dan siap pakai. Mesin inline terbaru, paket aerodinamika yang telah disempurnakan, serta swing arm berbahan karbon yang menjanjikan peningkatan stabilitas dan grip di lintasan. Massimo Meregali, manajer tim Yamaha Monster Energy, tak menutup-nutupi rencana mereka. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sport, ia menjelaskan bahwa tes kali ini lebih dari sekadar eksperimen. Kami membawa peningkatan mesin yang, jika hasilnya memuaskan dan disetujui, akan kami gunakan mulai Grand Prix berikutnya di Mugello, ujarnya tegas. Namun kejutan sesungguhnya ada di balik layar. Yamaha ternyata telah menyiapkan pengujian tertutup untuk motor prototipe bermesin V4. Tes ini akan dilakukan secara khusus di sirkuit Barcelona, dan menurut informasi internal tim, akan berlangsung secara eksklusif pada hari Rabu dan Kamis. Yang lebih mengejutkan lagi, Andrea Dovizioso direncanakan menjadi salah satu dari 3 pembalap yang akan mengetes motor tersebut, bersama dengan Augusto Fernandes dan perwakilan dari tim Yamaha Pramac Racing. Ini bukan keputusan sembarangan. Dovizioso adalah pembalap yang sangat akrab dengan karakteristik mesin V4 setelah bertahun-tahun membela Ducati. Pengalamannya menjadi aset berharga bagi Yamaha untuk mengevaluasi apakah proyek YZR V4 benar-benar layak menjadi senjata masa depan. Melihat kehadirannya di Aragon yang begitu aktif, bisa ditebak bahwa keterlibatannya di Barcelona akan lebih mendalam, mungkin bahkan menentukan. Tes tertutup ini juga mencerminkan betapa seriusnya Yamaha menyusun strategi kebangkitan. Selain mengetes YZR V4, mereka juga berencana melakukan uji ulang terhadap motor reguler yang telah digunakan sepanjang musim. Tujuannya jelas, memperkaya data dan mencari titik optimal dari semua pembaruan yang telah dilakukan, baik di sisi mesin, aerodinamika, maupun komponen rangka. Keputusan untuk menyertakan Fernandes dan tim Pramac pun menandakan bahwa Yamaha ingin menyebarluaskan basis pengujian mereka, menyerap masukan dari berbagai gaya balap dan karakter pembalap. Sebuah pendekatan yang jauh lebih terbuka dan kolaboratif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika benar motor YZR V4 akan melintasi aspal untuk pertama kalinya di Barcelona minggu ini, maka itu adalah momen penting dalam sejarah Yamaha di MotoGP. Bukan hanya sebagai uji coba teknologi, tapi juga sebagai pernyataan kepada dunia, Yamaha belum menyerah. Mereka tidak hanya ingin bertahan, mereka ingin kembali ke garis depan, bersaing ketat dengan Ducati, KTM, dan Aprilia yang terus melaju pesat. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung, akankah YZR V4 siap untuk dipakai di musim 2026? Ataukah kita harus menunggu hingga 2027 untuk melihat debut resminya di lintasan balap? Waktu memang akan menjadi penentu, tetapi yang pasti, langkah Yamaha hari ini menunjukkan bahwa mereka sedang menyusun kebangkitan besar. Dan mungkin, dengan semangat para veteran seperti Dovizioso dan keberanian untuk bereksperimen, era baru Yamaha di MotoGP tinggal selangkah lagi. Fabio Quartararo gagal finish di MotoGP Aragon 2025. Yamaha terpuruk, Massimo Meregali ungkap masalah misterius di M1. Aragon kembali menjadi saksi bisu jatuhnya seorang juara. Fabio Quartararo, mantan juara dunia dan tumpuan utama Yamaha, kembali harus mengakhiri balapan lebih cepat usai terjatuh di tikungan 1 pada laps ke-13 Grand Prix Aragon 2025. Bukan karena duel keras atau kesalahan sendiri, melainkan karena masalah misterius yang sejak awal pekan terus menghantui bagian belakang Yamaha YZR M1. Bagi Quartararo, ini lebih dari sekadar DNF. Ini adalah alarm keras tentang kondisi sebenarnya dari proyek Yamaha musim ini. Datang ke Aragon dengan semangat tinggi usai tampil kompetitif di 3 seri sebelumnya, Quartararo berharap bisa melanjutkan tren positif. Ia bahkan sempat bersaing untuk podium di 2 ronde terakhir. Tapi sejak sesi latihan bebas pertama, nuansa berbeda mulai terasa. Getaran tidak biasa di bagian belakang motor mulai mengganggu performanya. Masalah ini semakin terasa pada sprint race hari Sabtu, di mana Quartararo harus puas tanpa poin. Harapan masih tersisa di balapan utama hari Minggu. Tapi sayangnya, masalah yang sama muncul kembali, dan kali ini bahkan lebih parah. Quartararo sempat bertahan di posisi ke-10 sebelum akhirnya kehilangan kendali dan terjatuh di tikungan pertama laps ke-13. Suaranya lirih saat berbicara kepada media. "Saya tidak bisa berkendara. Getarannya terlalu hebat. Kami kehilangan grip di depan karena kami terlalu memaksakan di bagian belakang yang tidak stabil.
Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah fakta bahwa masalah catering tersebut muncul saat memakai ban belakang medium, bukan ban soft yang lebih dikenal rawan getaran. Biasanya, ban medium menjadi pilihan stabil bagi banyak pembalap saat balapan panjang. Namun bagi Quartararo, ban tersebut justru memunculkan masalah yang sebelumnya tidak diduga. Massimo Meregali, sang manajer tim Yamaha, tak bisa menyembunyikan keheranannya. "Ini sungguh aneh," ujar Meregali dengan wajah penuh kebingungan. "Kami tidak pernah memperkirakan getaran ini terjadi 2 kali berturut-turut. Biasanya kami mengalami sedikit catering jika memakai ban soft, tapi kali ini dengan medium. Sama seperti hari Sabtu, getarannya sangat buruk. Motor seperti kehilangan arah setelah 5 atau 6 putaran." Menurut Meregali, tim Yamaha masih belum tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab utama. Apakah berasal dari suspensi belakang, distribusi bobot, atau bahkan dari interaksi antara ban dan karakteristik sirkuit Aragon yang bergelombang dan penuh tikungan panjang? "Kami sudah mengumpulkan data, tapi jawabannya belum ada. Yang pasti, ini bukan hal normal. Kami harus benar-benar menyelidikinya karena jika tidak, ini bisa menghancurkan sisa musim kami." Bagi Quartararo, kegagalan di Aragon lebih dari sekadar kehilangan poin. Ini menjadi tolak ukur kejujuran terhadap proyek motor Yamaha 2025. Dalam pernyataan jujurnya usai balapan, Quartararo mengakui bahwa lintasan Aragon adalah salah satu sirkuit paling penting untuk menilai kekuatan nyata motor musim ini. "Bagi saya, ini adalah titik di mana kami benar-benar bisa melihat potensi M1. Dan potensi itu sangat buruk di Aragon. Ini lintasan teknikal, penuh tekanan pada ban belakang dan akselerasi keluar tikungan. Kalau kami lemah di sini, artinya kami masih jauh tertinggal," tegas Fabio. Meski ia tetap menjaga harapan, mengaku bahwa lintasan seperti Mugello dan Assen bisa lebih bersahabat bagi M1, namun tekanan jelas terasa. Seorang mantan juara dunia yang semestinya memimpin pengembangan, kini tampak frustrasi dan terpaksa menunggu keajaiban teknikal berikutnya dari pabrikan. Setelah Quartararo tersingkir, Alex Rins menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang berhasil menyentuh garis finish. Ia menempati posisi ke-11, bukan hasil yang luar biasa, tapi cukup untuk menyelamatkan muka tim di klasemen. Namun dari perspektif kompetitif, posisi tersebut memperlihatkan satu hal menyakitkan. Yamaha saat ini bukan penantang gelar, bahkan belum cukup stabil untuk rutin bersaing di 10 besar. Setelah semua drama di Aragon, Yamaha jelas harus bekerja keras jika ingin mengembalikan kejayaan mereka. Fabio Quartararo masih punya semangat, masih ingin bertarung. Tapi untuk itu, ia butuh motor yang bisa dia kendalikan, bukan yang justru melawannya setiap pekan. Aragon telah memperlihatkan kenyataan pahit. Bagi Quartararo dan tim Yamaha, ini bukan saatnya mencari alasan. Ini adalah momen refleksi, momen untuk jujur melihat di mana posisi mereka saat ini, dan seberapa jauh mereka harus melangkah untuk kembali ke puncak. Karena di MotoGP, hanya ada satu bahasa yang dimengerti, kecepatan dan konsistensi. Dan saat ini, Yamaha belum berbicara dalam bahasa itu. Fabio Quartararo frustasi motor YZR M1 sulit dikendalikan. Fabio Quartararo kembali harus menelan pil pahit di sesi Free Practice 1 dan Free Practice MotoGP Aragon 2025. Bukannya menemukan titik terang, ia justru semakin larut dalam kebingungan dan frustrasi atas performa motor Yamaha M1 yang tidak konsisten dan sulit dikendalikan, terutama saat menggunakan ban soft. Apa yang terjadi di lintasan Motorland Aragon hari Jumat tak ubahnya mimpi buruk bagi Quartararo. Bukan hanya tak bisa mencatat waktu kompetitif, pembalap asal Prancis itu bahkan tak mampu menyelesaikan satu lap time attack tanpa gangguan. Setiap putaran selalu terganggu oleh hilangnya grip belakang, gerakan aneh motor, dan sistem elektronik yang justru memperkeruh keadaan. Hari ini benar-benar berat. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, terutama saat memakai ban soft. Motornya seperti gila, dan sistem elektronik tidak bekerja seperti seharusnya, ujar Quartararo kepada media dengan wajah muram. Saya tidak bisa menyelesaikan satu lap pun. 4 putaran yang saya lakukan semuanya kacau. Ini bukan tentang grip aspal. Ini lebih dari itu. Quartararo menggambarkan betapa anehnya perilaku Yamaha M1 hari itu. Motor terasa tak terkendali, seolah bergerak sendiri tanpa alasan yang jelas. Terutama saat melaju dengan sudut kemiringan maksimal, yang seharusnya menjadi titik kekuatan Yamaha, justru kini menjadi momen paling berisiko. Kami tidak tahu kapan motor akan mulai kehilangan kendali. Kadang-kadang saat masuk tikungan, kadang saat keluar.
Dan itu membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak bisa mengendarai motor ini dengan tenang, lanjutnya. Ironisnya, dari sisi setup, motor Yamaha sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Sejak awal musim, mereka hanya melakukan penyesuaian kecil. Tapi permasalahan besar justru muncul dari sektor elektronik, sesuatu yang menjadi jantung performa motor modern saat ini. Setupnya bagus. Tapi elektroniknya? Itu harus direvisi total. Kami tidak bisa mengandalkan motor ini jika setiap kali mengganti ban, semuanya berubah. Dan itu membuat saya sangat frustrasi, tegas Quartararo. Saking parahnya masalah ban soft, Quartararo bahkan memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi di sisa sesi. Ia ingin mencoba ban medium sebagai alternatif yang lebih stabil, meskipun tak sesuai dengan strategi umum time attack. Saya ingin lakukan serangan waktu dengan ban medium, tapi kami tidak punya stok cukup. Padahal saya benar-benar tidak bisa mengendarai motor ini dengan ban soft. Rasanya berbahaya, seperti bermain lotre di tiap tikungan, jelasnya. Situasi ini bukan hanya membuat Quartararo kecewa, tapi juga menyentuh titik emosional seorang juara dunia. Seorang pembalap yang pernah berdiri di puncak dunia pada 2021, kini merasa seperti terperangkap dalam motor yang tak bisa ia percaya. Saya terus mencoba, terus memaksa, tapi pada akhirnya saya sadar, tidak ada gunanya terbang tinggi lalu terjatuh hanya untuk masuk ke situ. Saya harus tenang. Tapi jujur, ini menyakitkan, ucapnya lirih. Apa yang dialami Quartararo di Aragon adalah refleksi dari masalah mendalam Yamaha. Meskipun tim telah menunjukkan progres lewat akuisisi Pramac dan pembaruan data teknis, ternyata masih banyak celah yang belum tertutup, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Ducati dan KTM. Sesi latihan ini jelas menjadi alarm keras bagi Yamaha. Jika motor tidak bisa dikendarai dalam kondisi optimal, apalagi dengan ban balap standar seperti soft, maka potensi kemenangan hanya menjadi angan-angan. Untuk Quartararo, ini adalah pertempuran mental, antara keyakinan pada proyek jangka panjang Yamaha dan kenyataan pahit yang terus ia hadapi di lintasan. Dengan sprint race hanya tinggal hitungan jam, tekanan di pundak Quartararo semakin berat. Namun yang paling ia butuhkan sekarang bukan sekadar kecepatan, tapi kepastian, bahwa motor yang ia tunggangi bisa dipercaya, bukan malah jadi mimpi buruk yang tak pernah usai.